gugatan Wan Prestasi, insya Allah tanggal 19 hari Kamis jam 9 pagi itu adalah mediasi. Jadi kami sudah mendapatkan panggilan untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi untuk menemui hakim mediator untuk dimediasikan, dan itu adalah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung dan itu menjadi kewajiban. Jadi itu kewajiban semua pihak yang berperkara untuk mematuhi harus dilakukan mediasi seperti itu. Artinya Niki dan Maya pun pasti akan hadir juga. Ya, kalau menurut aturan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, maka itu menjadi kewajiban untuk hadir prinsipal. Jadi prinsipal itu istilahnya itu adalah pihak langsung. Pihak langsung diwajibkan untuk hadir di dalam persidangan mediasi pada hari Kamis jam 9 pagi seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka nggak datang lagi, Bang? Ya, itu biar nanti dinilai oleh hakim mediator. Jadi seperti itu. Tapi tetap masih bisa berjalan. Masih berjalan, nanti dipanggil lagi biasanya. Nanti ada kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan semua ada di tangan hakim mediator yang akan membuat keputusan seperti apa. Ya, mediasi itu kan kita diwajibkan hadir membawa pihak. Pihak itu adalah orang yang berperkara langsung. Nah, nanti teknisnya seperti apa? Anda kan tahu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ada dalam tahanan. Kami meminta nanti kita lihat hakim mediator apakah nanti kita bisa minta supaya dia dihadirkan atau bagaimana, itu kita lihat nanti proses pada hari Kamis. Sekarang saya tidak bisa menyampaikan apa-apa. Yang saya tahu semua pihak wajib hadir. Itu saja yang saya tahu. Tapi ada jalinan komunikasi dengan Kak Niki sendiri selama berada di dalam gitu? Ya, terkait dengan masalah Wan Prestasi. Ya, kalau komunikasi kan saya besuk jam-jam sesuai dengan jam yang ditentukan, ya saya datang bertemu ngobrol masalah perkara dan sebagainya seperti itu. Ini dari pihak Niki sendiri gimana, Bang? Kalau Niki sih siapa aja nggak ada masalah. Pengennya dari kasus Wan Prestasi ini apa? Permintaan Niki. Jadi gini, Anda harus paham. Jadi kita menguji, kan ada dua versi. Menurut mereka itu adalah dugaan tindak pidana. Menurut kami itu adalah Wan Prestasi karena itu adalah kesepakatan antara kedua belah pihak melalui Ismail Marzuki. Ya, ini kita uji lah. Mereka menyatakan bahwa itu adalah dugaan tindak pidana. Kami menyatakan ini bukan dugaan tindak pidana, ini adalah kesepakatan. Ya kan gitu. Ya udah kita uji bersama sekarang. Nah, di dalam pasal 81 KUH pidana, manakala ada sesuatu persoalan dengan subjek yang sama, masalah mediasi itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, pihak prinsipal istilahnya itu, pihak prinsipal itu berarti pihak langsung. Dalam hal ini prinsipal dalam kasus penggugat, sebagai penggugat itu adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Itu diwajibkan datang, begitupun tergugat 1 dan tergugat 2. Jadi diwajibkan untuk hadir, dimediasikan, karena itu aturan yang harus dilaksanakan oleh hakim dan itu dikasih batasan waktu 1 bulan untuk melakukan negosiasi. Kalau memang 1 bulan tidak cukup, pasti akan diperpanjang lagi dan itu wajib. Jadi kalau ada mediasi tidak dilaksanakan, maka perkara tersebut menjadi cacat. Itu kewajiban dan harus kita laksanakan. Oke, Abang tadi kan bilang bahwa ada dua prinsip ya. Prinsip yang sini merasa ini tidak ada pemaksaan, yang ini merasa ada pemaksaan gitu kan. Artinya makanya disidangkan ini supaya mengetahui. Ya, jadi gini, ini kan ada dua persoalan saat ini. Satu persoalan pidana di mana pelapor menyatakan ada dugaan tindak pidana pemerasan dan atau tindak pidana terkait persoalan uang 4 miliar. Kami mewakili Nikita Mirzani memberikan pandangan bahwa ada persoalan terkait dengan keperdataan, yakni terkait dengan adanya kesepakatan antara Ismail Marzuki dengan tergugat. Nah, itu nanti kita uji. Jadi berarti di sini ada dua persoalan. Satu persoalan pidana dengan subjeknya sama, ya, objeknya sama, uang 4 miliar. Di kasus perdata subjeknya sama,
objeknya sama terkait uang 4 miliar. Nah, di sini adalah gugatan wan prestasi, di sini adalah dugaan tindak pidana. Nah, di dalam pasal 81 KUH pidana menyatakan apabila ada sebuah perkara yang terkait dengan persoalan keperdataan, di mana persoalan tersebut pidananya juga terkait dengan keperdataan, maka perkara pidananya harus dihentikan terlebih dahulu sambil menunggu putusan perdatanya. Itu pasal 81 KUH pidana, seperti itu. Mungkin supaya saya tidak salah, coba akan saya bacakan saja pasalnya. Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penangguhan pemeriksaan pidana yang berkaitan dengan perselisihan prayudisial. Prayudisial Gisel, penangguhan ini dilakukan untuk menunggu putusan dari pengadilan perdata yang terkait dengan perselisihan tersebut. Ini diatur dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi oleh karena ada dasar hukum pasal 81, ada subjek yang sama, objek yang sama, di mana satu sisi subjek dan objek ini diperiksa dalam perkara pidana, satu sisi subjek dan objek diperiksa dalam kasus perdata gugatan wan prestasi. Jadi saya harapkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 81, saya harapkan perkara pidananya untuk ditangguhkan terlebih dahulu sambil kita uji kasus perdatanya seperti ini. Besok jam 9 atau jam 10 saya berharap teman-teman media juga mungkin ikut memantau apakah seseorang yang dilaporkan diduga melakukan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, apakah besok itu hadir atau tidak, karena kan bukan saya yang memanggil, jadi saya hanya mendapatkan informasi. Ya besok mungkin saya juga akan datang di Ditreskrim Sus, ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangani perkaranya. Jadi dalam perkara ini ada 4 korban terkait dengan dugaan melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Tapi ini kan artinya udah berapa kali panggilan ya, Bang? Saya tidak tahu, yang jelas secara pasti semua orang yang dipanggil wajib hadir. Kalau tidak hadir, pasti harus ada alasan yang patut secara hukum. Nah, ini kita belum tahu, makanya saya berharap teman-teman media besok untuk ikut memantau juga dan mungkin bisa mengkonfirmasi kepada Humas sebagai perwakilan daripada Polda Metro Jaya. Bang, 4 korban ini siapa aja sih, Bang? Saya nggak bisa sampaikan karena saat ini dalam perlindungan. Besok ini seperti apa, Bang? Artinya Abang merasa bahwa ini agak terlalu berlama-lama nggak sih, Bang? Ya, saya berharap jangan selalu menggunakan alasan sibuk. Ya, saya harap karena semua manusia sibuk dengan kesibukan masing-masing dan tidak ada manusia yang tidak sibuk. Sibuk bernapas, sibuk berjalan. Semua mempunyai kesibukan. Jadi hormati proses hukum, datanglah. Nah, karena di sini ada 4 korban yang menyatakan bahwa dia merasa dirugikan. Makanya di dalam laporan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita lihat saja seperti apa. Yang saya harap teman-teman media bisa mengawal kasus ini, memantau. Besok datang atau tidak datang nanti tanyakan kepada penyidik. Penyidiknya ada pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Soal unit subdit mana nanti saya sampaikan besok. Tapi Bang, di sini kan sempat ada rumor juga bahwa kenapa sih kasusnya Niki, laporan Niki lebih cepat sementara yang pidana lebih lama gitu loh, Bang. Sementara laporan ini kan Niki yang mana maksudnya? yang prestasi itu Ya lebih kan cepat. kita gitu. gugat, nggak ada masalah. Itu kan saya Sementara gugat. yang pidana justru terkesan diperlambat. Ya jangan tanya ke saya dong. Tanya kepada mereka yang menangani perkara tersebut. Bagi saya, sekarang ini fakta yuridisnya, fakta hukumnya, ada 2 subjek hukum, yakni subjek hukum dalam perkara pidana dengan objek yang sama terkait uang 4 miliar. Di dalam kasus uang prestasi juga subjek dan objek yang sama terkait uang 4 miliar. Nah, berdasarkan pasal 81 KUH pidana ini, pidananya harus dihentikan terlebih dahulu
menunggu perkara perdatanya. Itu aturan, bukan saya punya mau. Seperti itu ya. Ya artinya dari perdata, kalau ternyata memang perdata itu ternyata Nikinya tidak bersalah, Ya kalau otomatis memang itu terbukti wan prestasi, perkaranya kan gugur secara secara hukum harus gugur.